Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kita kali ini kegiatan kita adalah melakukan proses pembersihan alias sanitasi kebun sahabat tani, dimana kebun daripada tanaman pisang kita harus selalu kita bersihkan secara rutin. Paling tidak kalau apa yang saya lakukan ini adalah 1 bulan sekali sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani, ini baru kita pangkas daun-daun yang sudah tua. Kalau daun yang mengering tidak ada sahabat tani, karena selalu kita bersihkan. Nah pemangkasan seperti ini sahabat tani kita lakukan, baik itu daun yang sudah kering, pelepah yang sudah mengering, kemudian daun-daun yang sudah tua. Nah ini juga kita lakukan pemangkasan semuanya sahabat tani. Nah ini termasuk seperti ini, daun-daun yang sudah ada yang terserang penyakit sigatoka. Ini kita harus memangkas seluruhnya. Nah sahabat tani, untuk daun pisang ya, kalau yang belum berbuah kita cukup menyisakan antara 8 sampai 10 pelepah daun bagi yang belum berbuah sahabat tani. Tapi kalau yang sudah berbuah seperti ini, bisa kita sisakan antara 6 sampai 8 pelepah daun sahabat tani. Tapi jangan terlalu sedikit kita sisakannya, karena daun ini juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada tanaman pisang kita. Di samping itu juga sahabat tani, untuk proses fotosintesis dan juga penyerapan oksigen juga tetap dibutuhkan. Jadi tadi harus kita sisakan 8 sampai 10 pelepah yang belum berbuah dan 6 sampai 8 pelepah yang sudah berbuah. Nah sisanya bisa kita lakukan pemangkasan seperti ini sahabat tani. Apalagi yang sudah terserang penyakit sigatoka ini harus dibersihkan total. Nah sahabat tani, untuk proses pembersihan seperti ini kita lakukan sekaligus ya, bukan hanya memangkas daun pelepah yang sudah mengering, termasuk daun yang sudah tua. Kita juga harus melakukan pengurangan agar suplai sinar matahari juga dapat berjalan dengan baik untuk mengurangi kelembaban pada area daripada lumpur pisang kita. Nah seperti ini sahabat tani, ini juga pemangkasan anak seperti ini, anakan pisang. Nah seperti ini, cukup kita sisakan 2 atau 3 kita sisakan kalau kita persiapkan untuk kita jadikan bibit. Nah ini sahabat tani, proses sanitasi kebun seperti ini harus kita lakukan sekaligus ya. Kita potong seluruh daun pelepah yang sudah mengering, kemudian kita mengurangi daun yang masih segar, yang sudah tua-tua, kemudian juga anakannya juga kita lakukan pemangkasan. Nah setelah ini sahabat tani bisa lihat itu berantakan semuanya, sudah kita lakukan pemangkasan, baik daunnya, anakannya yang tidak kita butuhkan. Dan anakan-anakan ini sahabat tani yang kita kumpulkan ini bisa kita olah, kita cincang, kita iris dengan halus seperti batang-batang seperti ini, bisa kita jadikan sebagai bahan pupuk sahabat tani. Nah sahabat tani, setelah kita lakukan proses pembersihan seperti ini, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah seperti ini sahabat tani. Nah sahabat tani, setelah tadi kita lakukan pemangkasan, maka hasil pemangkasan baik pelepah daun dan juga anakan yang kita pangkas tadi kita bersihkan dari area perkebunan kita. Kemudian kita tumpukan di tempat yang khusus ya, tidak kita biarkan bergeletakan di area rumpun pisang kita, agar rumpun pisang kita dapat terlihat rapi, bersih. Di samping itu juga dapat terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah seperti ini sahabat tani, jadi bersihkan. Yang tersisa daun-daun yang segar, yang sehat, hijau. Kemudian bagian bawahnya juga seperti ini sahabat tani. Nah daun-daun yang kita pangkas tadi sahabat tani, nah ini seperti ini kita lakukan. Kita harus menyisakan ruang khusus sahabat tani di area perkebunan kita. Kita sisakan ruang khusus untuk melakukan tempat penumpukan. Nah seperti yang saya lakukan ini sahabat tani. Ini tadi ada sebagian yang sudah kita kumpulkan. Ini nanti bisa kita olah untuk menjadi pupuk organik dari rumpun pisang, dari pohon pisang. Ini kita akan cincang, kita iris, baru nanti bisa kita kombinasikan dengan menggunakan kohe kambing atau kohe sapi, juga arang sekam sebagaimana video ini yang sudah kita buat. Dan seperti ini sahabat tani, ini juga kita lakukan proses fermentasi dari bahan-bahan organik dan sampah-sampah yang ada di area sekitar perkebunan kita. Kemudian ini juga sahabat tani, ini kita tumpuk tadi daun-daun yang kita pangkas
termasuk anakan-anakan yang kita pangkas. Kita biarkan saja sampai mengering. Kemudian setelah itu kita lakukan pembakaran. Nah sahabat tani, setelah kita lakukan pembersihan seperti ini, maka langkah berikutnya kita harus iringi dengan penyepraian sahabat tani, penyemprotan. Nah penyemprotannya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya berbagai macam serangan hama penyakit yang ada pada tanaman pisang kita, sehingga pisang kita tetap dalam keadaan selain bersih juga sehat sahabat tani. Maka kita harus melakukan penyempraian. Nah penyemprotan sahabat tani bisa kita kombinasikan antara insektisida dengan fungisida. Ya, kalau insektisidanya kita harus menggunakan insektisida yang jenis racun sistemik sahabat tani. Tapi kalau fungisidanya bisa kita menggunakan fungisida untuk mengatasi penyakit bercak daun, yaitu jamur seperti antrakol dan sejenisnya. Kemudian juga untuk mencegah penyakit bercak daun juga bisa menggunakan Ciplo dan juga merek-merek dagang yang lain sahabat tani. Bisa kita tanyakan untuk fungisida, untuk jamur dan mengobati penyakit bercak daun. Dan setelah kita lakukan penyempraian, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah pemupukan sahabat tani. Nah kalau sudah hal ini kita lakukan, saya jamin tanaman pisang kita dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara baik dan maksimal. Dan juga buahnya nanti yang dihasilkan juga akan lebih optimal sahabat tani. Sehingga dari segi kualitas dan kuantitas, dan tentunya pada akhirnya produktivitasnya akan menjadi meningkat. Oke sahabatku semuanya, sebelum kita tutup, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel kita ini terus maju dan berkembang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.